Marco, I can hear you breathing. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini saya akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2019 dengan judul Countdown. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Quinn yang mendapat ramalan dari sebuah aplikasi yang bernama Countdown. Aplikasi tersebut mengatakan bahwa ia akan mati dalam waktu 2 hari, dan ia pun berusaha melawan ramalan tersebut. Jadi bagaimanakah kisah Quinn selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di suatu malam, sekelompok remaja berkumpul sambil makan-makan. Salah seorang dari mereka dengan bangga mengatakan bahwa ia sedang menjalani program diet dan kemudian memperlihatkan sebuah aplikasi yang selama ini menjadi panduan dietnya yang bernama Countdown to Skinny. Temannya yang lain yang ingin mengikuti jejaknya mencari tahu aplikasi tersebut, namun ia malah menemukan sebuah aplikasi aneh bernama Countdown. Setelah membaca penjelasan aplikasi tersebut, diketahui bahwa aplikasi tersebut dapat mengetahui kapan orang akan menemui ajalnya. Mereka kemudian merasa tertantang dan sepakat mendownload Countdown di ponsel masing-masing. Yang ternyata dari semua remaja tersebut, cuma orang yang bernama Courtney memiliki umur yang paling pendek, yaitu 3 jam. Di saat semua temannya merayakan umur panjang mereka, cuma Courtney yang merasa ketakutan mengetahui bahwa ajalnya sudah di depan mata. Pacarnya yang bernama Evan kemudian datang menenangkannya. Dan kemudian setelah acara selesai, mereka berniat pulang. Namun Courtney yang melihat Evan yang setengah mabuk memilih untuk turun dan berjalan kaki pulang. Evan sempat kesal karena Courtney begitu percaya dengan aplikasi Countdown. Evan pun meninggalkan pacarnya yang pulang berjalan kaki. Tiba-tiba notif dari Countdown muncul yang menjelaskan bahwa Courtney melanggar perjanjian. Selain itu, ia juga melihat umurnya tinggal beberapa menit lagi. Ia pun mempercepat langkahnya hingga sampai di rumah. Setelah itu ia langsung mengunci semua pintu dan mengintip keluar rumah. Karena ia merasa seseorang di luar sana sedang mengincar nyawanya. Merasa diteror oleh aplikasi tersebut, ia lalu mematikan ponselnya. Ia kemudian ke toilet untuk menenangkan diri. Namun sesaat kemudian ia mendengar sesuatu dari balik tirai. Dan saat ia mau membuka tirai tersebut, ponselnya tiba-tiba kembali menyala dengan sendirinya. Dan tiba-tiba tubuh Courtney ditarik sesuatu tak terlihat ke atas dan dijatuhkan kembali hingga kepalanya pecah. Dan ia pun tewas seketika. Dan di saat yang sama, aplikasi Countdown berhenti menghitung. Di tempat yang berbeda, pacar Courtney yang bernama Evan mengalami kecelakaan, yang mana kecelakaan tersebut menyebabkan sebuah batang pohon menembus kursi di mana seharusnya Courtney berada sekarang. Yang berarti Courtney sebenarnya harus mati dalam kecelakaan tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat seorang perawat magang di sebuah rumah sakit. Wanita tersebut bernama Quinn. Di rumah sakit itulah Evan dirawat setelah kecelakaan malam naas itu. Saat Quinn ke kamar Evan, ia tak melihat Evan di kamarnya. Ia pun pergi ke sebuah gudang kosong di mana Evan selalu menghabiskan waktunya. Di sana Evan terlihat begitu tegang dan Quinn kemudian menanyakan perihal yang membuatnya begitu cemas berlebihan. Evan kemudian menjelaskan bahwa ia merasa cemas karena kematiannya diramalkan sudah sangat dekat. Evan lalu menunjukkan aplikasi Countdown pada Quinn yang menunjukkan umurnya tinggal 19 jam lagi. Ia juga menceritakan bahwa pacarnya sendiri telah membuktikan kebenaran aplikasi tersebut. Dan pacarnya pun telah meninggal dunia tepat seperti prediksi Countdown. Quinn berusaha menenangkan Evan dengan mengatakan bahwa aplikasi tersebut dibuat oleh orang-orang jahil yang bertujuan hanya untuk menakut-nakuti orang. Dan kejadian yang menimpa pacarnya mungkin hanya kebetulan saja. Setelah itu Evan kemudian dibawa kembali ke kamarnya. Dan di saat yang sama, suster senior bernama Amy memanggil Quinn. Yang mana ternyata Quinn hari itu mendapatkan ucapan selamat dari Dr. Sullivan dan para seniornya. Karena ia telah menyelesaikan magangnya dengan baik. Dan sekarang ia diresmikan menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Semua orang mulai memotong kue dan menikmatinya bersama-sama. Terlihat Amy menyarankan agar Scott, salah satu perawat di sana, tidak makan kue terlalu banyak karena ia bisa mati karena diabetes. Scott pun menyangkal hal tersebut karena kakeknya yang selalu minum soda saja setiap hari tetap saja sehat-sehat. Quinn kemudian menyeletuk kalau ada aplikasi yang bernama Countdown yang dapat mengetahui kapan seseorang akan mati.
Scott kemudian menginstal aplikasi tersebut, begitu juga dokter yang bernama Sullivan. Dan mereka berdua beruntung diberikan umur yang panjang. Setelah jam kerja berakhir, Quinn mendapat sebuah kiriman di grup WhatsApp, sebuah link menuju aplikasi Countdown. Dan ia pun kemudian menginstalnya. Setelah memasukkan semua data yang diminta, Quinn akhirnya mendapat pemberitahuan bahwa umurnya tinggal 2 hari. Sesampainya di apartemen, ia mendapat surat bahwa ia harus mengumpulkan beberapa dokumen penting. Sementara beberapa dokumen tersebut masih tertinggal di rumahnya. Ia kemudian pulang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Dalam kamarnya, ia mendengar sesuatu dari dalam lemari. Ia kemudian memberanikan diri membuka lemari tersebut, dan ternyata di sana bersembunyi Jordan, si adik Quinn, bersama dengan pacarnya. Jordan yang kesal dengan kedatangan Quinn ngambek dan pergi ke kamar. Keributan tersebut akhirnya membangunkan ayahnya. Si ayah sangat senang melihat Quinn karena setelah meninggalnya sang ibu, Quinn memutuskan untuk tinggal di apartemen. Si ayah juga berencana akan mengajak Quinn ke pemakaman ibunya pada hari Sabtu ini. Keesokan harinya terlihat Evan berada di gudang. Ia terlihat sangat-sangat cemas menanti menit-menit terakhir hidupnya. Ia lalu diminta kembali ke kamarnya oleh Suster Amy. Dan saat ia berniat kembali ke kamarnya, ia melihat cermin lorong memperlihatkan sosok hitam tinggi di ujung lorong. Namun ketika ia melihatnya kembali, di lorong tidak ada siapapun. Namun kemudian saat ia melihat kembali ke cermin, sosok tersebut masih di sana dan kemudian berusaha menangkapnya. Evan yang ketakutan lalu masuk ke ruang tangga darurat. Di saat yang sama, ia terus melihat umurnya yang tinggal beberapa detik lagi. Dan di sana, ia dikagetkan dengan seseorang wanita berjalan menaiki tangga. Saat Evan memanggilnya, wanita tersebut kemudian berbalik dan menyerang Evan. Dan kemudian, wanita tersebut melemparkannya ke bawah. Evan pun tewas seketika bersamaan dengan berhentinya aplikasi Countdown. Di hari yang sama, Quinn kembali bekerja. Di sana ia melihat orang tua Evan tengah berbicara dengan Dr. Sullivan. Quinn lalu menanyakan hal tersebut pada Amy. Suster Amy mengatakan bahwa Evan telah meninggal dunia karena melompat dari tangga darurat. Quinn langsung teringat dengan perbincangannya dengan Evan kemarin mengenai aplikasi Countdown. Ia lalu ke kamar Evan dan menemukan ponsel Evan. Namun sayang sekali ponselnya terkunci. Sehingga jalan satu-satunya adalah mencari Evan di ruang jenazah untuk membuka ponselnya. Quinn lalu ke ruang jenazah dan memberanikan diri membuka mata Evan untuk membuka kunci ponsel. Dan setelah ponsel terbuka, ia melihat aplikasi Countdown sudah berhenti menghitung mundur. Quinn makin khawatir dengan nasibnya yang sekarang tinggal 1 hari 22 jam. Ia pun kembali mencoba fokus kembali ke pekerjaannya. Dan tak lama kemudian Dr. Sullivan memanggilnya. Namun saat di kamar pasien, Dr. Sullivan malah merayu Quinn dan mencoba memperkosanya. Quinn kemudian keluar dan mengadukan perbuatan Sullivan ke Suster Amy. Namun Sullivan buru-buru datang dan memberikan tugas pada Suster Amy. Sehingga Quinn tidak sempat menceritakan apa yang ia alami pada Amy. Sepulang dari bekerja, Quinn yang mulai terganggu dengan aplikasi Countdown mencoba mencari cara untuk menghapus aplikasi tersebut dari ponselnya. Namun setelah ia menemukan caranya, aplikasi tersebut ternyata tidak bisa dihapus. Ia juga mencari informasi mengenai aplikasi Countdown yang ternyata aplikasi tersebut sudah memakan banyak korban. Salah satu yang ia lihat adalah Courtney, pacar si Evan. Dan kemudian ia juga menonton sebuah postingan seorang remaja yang bercerita setelah menginstal Countdown, ia dapat melihat sepupunya yang telah meninggal dunia dan mengajaknya bermain. Setelah bercerita, gadis tersebut seperti mendapat serangan dari sosok tak terlihat. Dari postingan tersebut, banyak orang yang berkomentar bahwa itu adalah settingan dan hoax, yang sejenak membuat Quinn tenang. Namun ketika ia menutup laptopnya, Evan dengan wajah menyeramkan muncul di depannya. Quinn yang sangat ketakutan, kemudian melempar ponselnya dan keluar apartemen. Ia pun tak berani kembali ke dalam dan memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Keesokan harinya, Quinn dikagetkan dengan kedatangan Jordan. Si adik sempat heran kenapa kakaknya tidur di mobil. Namun setelah Jordan masuk dan melihat ponsel Quinn yang memperlihatkan sisa umurnya di aplikasi Countdown, ia baru mengerti kenapa Quinn seaneh itu. Jordan kemudian ikut-ikutan mencari aplikasi Countdown dan menemukannya. Namun Quinn cepat-cepat mengambil ponsel Jordan dan melarangnya mendownload aplikasi tersebut. Jordan lalu marah dan mengatakan itu adalah urusannya.
Dengan wajah sedikit kesal, ia kemudian pulang. Setelah ponselnya pecah, Quinn lalu membeli ponsel yang baru. Namun meskipun ia sudah mengganti ponselnya dan nomornya, aplikasi Countdown ternyata muncul juga di HP barunya. Ia kemudian menanyakan hal tersebut pada si penjual, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Quinn dengan kesal kemudian pulang. Saat Quinn berada di dalam mobil, tiba-tiba kamera di belakang mobilnya menangkap sosok tinggi berjubah hitam. Namun saat ia melihat ke belakang, sosok tersebut tidak ada. Dan tak lama kemudian, secara tiba-tiba, 2 buah tangan menutup wajahnya dari belakang, sampai-sampai ia menabrak mobil yang ada di belakangnya. Si pria yang mempunyai mobil tersebut kemudian turun dan memaki-maki Quinn. Di saat yang sama, seorang pria keluar dari toko ponsel dan menolong Quinn dan mengusir pria sombong tersebut. Dia bernama Matt. Matt ternyata tahu apa yang dialami oleh Quinn, karena ia sempat mendengar pembicaraan Quinn dengan si penjual ponsel. Matt kemudian menunjukkan ponselnya, yang ternyata Matt juga memiliki aplikasi Countdown. Dan malahan, waktu kematian Matt lebih cepat dari Quinn. Mereka kemudian pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri, sekaligus mencari jalan keluar. Quinn tiba-tiba menyadari bahwa ia belum membaca semua syarat dan ketentuan dari aplikasi Countdown. Ia kemudian berpikir, jika ia bisa membacanya sekali lagi, mungkin ia akan menemukan cara membatalkannya. Matt lalu memiliki ide untuk meminta seseorang menginstalnya, sehingga mereka bisa membaca syarat dan ketentuannya kembali. Kebetulan di sana ada seorang pria yang bernama Gary. Matt lalu memberitahu Gary untuk menginstal aplikasi Countdown. Gary pun merasa tertarik setelah Matt menceritakan bahwa aplikasi tersebut dapat mengetahui kapan ia akan mati. Mereka pun menggunakan kesempatan untuk kembali melihat dan membaca syarat dan ketentuan aplikasi tersebut. Dan ternyata tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menerima nasib. Mereka kemudian meminta bantuan pada seorang pendeta. Dan setelah menceritakan masalah mereka, beliau tidak bisa membantu. Pak Pendeta kemudian menyuruh mereka menemui pendeta lain yang lebih ahli di bidang tersebut. Setelah itu Quinn kembali ke rumah sakit karena mendapat panggilan dari Suster Amy. Sementara Matt disuruh menunggu sebentar. Sementara Quinn di kantor, Matt pergi ke toilet. Dan di dalam toilet, seseorang tiba-tiba mengedor-gedor pintunya. Padahal masih banyak toilet yang kosong. Matt kemudian keluar bilik. Dan saat ia mencuci tangan, ia mulai ketakutan karena saat ia melihat ke belakang, orang tersebut dapat berjalan menembus sekat-sekat di toilet. Dan sesaat kemudian, lampu toilet pun padam. Dan tiba-tiba anak kecil tersebut menampakkan diri dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan kemudian ia melompat ke arah Matt, membuat Matt sangat ketakutan. Dan kemudian ia keluar dari toilet. Di tempat yang berbeda, Quinn sedang dirapatkan oleh pimpinan rumah sakit. Karena ternyata Dr. Sullivan melaporkan Quinn telah mencoba menggodanya saat bekerja. Quinn mencoba membela diri, tapi anggota rapat tidak ada yang percaya apa yang diceritakan Quinn. Sehingga akhirnya Quinn disekor selama beberapa hari. Sepulang dari rumah sakit, mereka menemui seorang pendeta lagi bernama Father Johnny. Setelah mereka menjelaskan permasalahan mereka, Pak Pendeta kemudian mengambil sebuah buku yang menceritakan sebuah cerita kuno. Cerita tersebut menceritakan tentang seorang wanita bernama Lady Gypsy yang memiliki sebuah gulungan yang mampu mengetahui saat datangnya kematian seseorang. Dan setiap orang yang diramalkan akan menemui ajal mereka sesuai yang ia ramalkan. Namun jika orang tersebut mencoba mengubah nasib mereka hanya karena sudah mengetahui kapan kematian itu datang, maka mereka akan dijemput paksa oleh iblis bernama Iblis Ozin. Intinya mereka tidak bisa lari dari takdir mereka. Namun Father Johnny masih memberikan satu solusi, yang mana itu adalah dengan cara mencari hacker untuk meretas aplikasi tersebut. Mereka kemudian teringat pada seseorang di toko ponsel yang bernama Derek. Di sana mereka meminta Derek untuk meretas aplikasi Countdown mereka. Dengan penuh percaya diri, Derek kemudian berhasil masuk ke aplikasi Countdown. Dan di sana Quinn menemukan banyak sekali yang telah mengunduh aplikasi tersebut. Dan salah satunya adalah Jordan, yang kematiannya datang di hari yang sama dengan Quinn. Namun kematian Jordan lebih cepat 3 menit dari Quinn. Setelah itu Derek disuruh merubah usia mereka semua, termasuk usia Jordan. Dan di saat yang sama, Jordan yang saat itu sedang bersama pengasuhnya melihat aplikasi Countdown-nya berubah. Ia pun cuek saja karena ia tak begitu mengerti tentang aplikasi tersebut. Pengasuhnya yang bernama Mrs. Talbot kemudian menahan ponselnya karena ia tidak diizinkan bermain ponsel saat makan.
Setelah berhasil meretas aplikasi countdown, dengan senyum penuh ketenangan, mereka kemudian pulang. Quinn juga mengajak Matt menginap di apartemennya. Saat berada di kamar, mereka saling bertukar cerita tentang kehilangan masing-masing. Yang mana ketika Matt berusia 10 tahun, ia kehilangan adik tersayangnya karena sakit keras. Sementara Quinn bercerita tentang ibunya yang meninggal karena kecelakaan. Dan setelah itu mereka akhirnya tidur. Namun saat tengah malam, Quinn kembali terbangun karena lampu kamarnya rusak. Sesaat kemudian, ia merasa tenang karena Matt menemaninya. Namun tiba-tiba ia melihat bayangan bergerak-gerak di luar pintu kamar. Ia lalu membangunkan Matt, namun ternyata Matt berada di luar. Dan tangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi tangan yang menyeramkan. Quinn kemudian digulung selimut oleh sosok tangan tersebut. Di saat yang sama, Quinn mendengar notifikasi dari aplikasi countdown, yang ternyata perhitungannya kembali seperti semula. Dan sekarang waktu yang tersisa untuk Quinn hanya tinggal 4 jam lagi. Quinn sekarang teringat kembali dengan adiknya. Quinn mencoba menghubungi Jordan, namun ponsel Jordan berada di kamar pengasuhnya, sehingga ia tidak bisa mendengar ponselnya berdering. Tak lama kemudian, Jordan terbangun karena mendengar suara ponselnya terus berdering. Ia kemudian keluar kamar dan mengambil ponselnya di kamar Miss Talbot. Namun tiba-tiba sebuah tangan memegang bahunya. Tapi saat ia melihatnya, tangan tersebut menghilang. Jordan lalu kembali ke kamarnya dan ia melihat aplikasi countdown kembali ke perhitungan semula. Ia pun merasa takut ketika lampu lorong hidup mati sendiri. Ia kemudian menutup pintu kamar, namun saat ia berbalik, pintu kamarnya kembali terbuka. Ia merasa ketakutan dan kemudian bersembunyi di bawah ranjang. Namun tiba-tiba ranjangnya ditarik oleh sosok tak terlihat. Dan kemudian ia melihat sosok almarhum ibunya berteriak di sampingnya. Sontak Jordan ketakutan dan berlari keluar rumah. Yang ternyata Quinn dan Matt sudah ada di depan rumah. Mereka bertiga kemudian kembali menemui Father John dan memperlihatkan foto beberapa penjelasan tentang aplikasi tersebut dalam bahasa Latin. Namun beruntung Father Johnny dapat mengerti bahasa Latin tersebut. Father Johnny lalu menjelaskan bahwa aplikasi countdown adalah sebuah kutukan bagi siapapun yang menginstalnya. Dan salah satu cara untuk menghancurkan kutukan tersebut adalah dengan cara membuat seseorang meninggal lebih cepat dari yang diramalkan. Maka kutukan tersebut akan hilang. Namun sayangnya mereka tak bisa melakukan hal tersebut. Sehingga cara satu-satunya adalah mengulur waktu kematian mereka. Sehingga kutukan tersebut akan menghilang ketika kutukannya gagal. Father Johnny kemudian mengambil buku dan melihat cara menyelamatkan mereka dari serangan roh jahat. Mereka kemudian ke gudang dan membuat sebuah simbol suci seperti yang ada di dalam kitab, dengan menggunakan cat putih yang sudah dicampurkan dengan garam. Dan saat ajal Matt tinggal beberapa detik lagi, tiba-tiba semua lampu padam. Dan mereka cepat-cepat masuk ke dalam lingkaran simbol. Beberapa saat kemudian sosok iblis bernama Ozin mendatangi mereka. Namun iblis tersebut tak dapat menembus simbol suci. Iblis tersebut akhirnya pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian Matt melihat mainan dinosaurus kesukaan adiknya mendekatinya. Dan di saat yang sama, si adik yang telah meninggal datang mendekati Matt. Adik Matt terus meminta agar Matt membawakan mainan tersebut padanya. Namun ternyata kemunculan adik Matt hanyalah tipuan iblis agar Matt keluar dari lingkaran suci. Dan saat kaki Matt keluar lingkaran, si iblis lalu menarik Matt keluar gereja. Quinn mencoba menyelamatkan Matt, namun si iblis menghalanginya. Dan setelah Quinn berhasil keluar, ia melihat Matt ditabrak mobil yang sedang melaju kencang. Matt pun tewas seketika. Tak lama kemudian Jordan menyusul Quinn, yang mana Jordan ternyata terluka, sehingga Quinn terpaksa harus membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, di saat yang sama, seorang rekan perawat menghampirinya dan mengatakan bahwa ia juga pernah mengalami perlakuan tak sopan dari Dr. Sullivan. Dan di waktu yang sama, ia melihat Dr. Sullivan tengah mengobati adiknya. Dan kemudian sebuah ide muncul dalam pikirannya. Ia masih ingat Dr. Sullivan juga memiliki countdown di ponselnya. Dan sekarang, ia berniat mempercepat kematian Dr. Sullivan untuk menghancurkan kutukan countdown. Quinn lalu masuk ke ruangan Dr. Sullivan dan merayunya agar datang ke ruang sebelah yang sudah tak terpakai. Dan di sanalah Quinn mulai menjalankan rencananya. Dr. Sullivan mulai masuk jebakan Quinn. Hingga pada satu momen ia berhasil menghantam Sullivan. Namun saat ia mau menyuntikkan morfin,
sesuatu tak terlihat menarik Dr. Sullivan. Dan sekarang Quinn makin yakin kalau si iblis berniat menggagalkan rencananya. Dan Quinn kemudian terus mengejar Sullivan. Sementara itu waktu yang tersisa untuk Jordan tinggal 1 menit lagi. Dan tiba-tiba sosok hitam mendatangi Jordan yang membuatnya sangat ketakutan dan berlari mencari Quinn. Di tempat berbeda, Sullivan muncul dan balik menyerang Quinn. Namun akhirnya Quinn dapat melumpuhkan si dokter. Hingga pada saat Quinn hendak menyuntikkan morfin ke Sullivan, tiba-tiba saja tubuh Quinn terpental. Sullivan kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Quinn sekarang mulai khawatir karena kesempatan satu-satunya telah hilang. Ia kemudian kembali mencari adiknya dan berniat menjalankan rencana terakhir. Ia lalu kembali ke ruang farmasi dan mengambil alat suntik, sebuah obat dan spidol. Di tempat lain, Jordan yang mulai stres didatangi oleh si iblis. Tubuh Jordan pun kemudian dilempar sampai keluar jendela. Jordan lalu ditarik dan siap dihabisi oleh iblis Ozin. Namun tiba-tiba Quinn muncul sambil bersiap menyuntikkan morfin ke dirinya sendiri. Si iblis pun tersadar kalau Quinn berencana menghancurkan kutukannya. Si iblis kemudian merubah diri menjadi ibu Quinn dan merayu Quinn. Namun Quinn tak terpengaruh dan tetap akan menjalankan rencananya. Dan di saat detik-detik terakhir Jordan, Quinn menyuntikkan morfin ke dirinya sendiri, sehingga menyebabkan ia mengalami overdosis morfin. Dan tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Si iblis pun kemudian hancur bersama-sama dengan kutukannya. Jordan lalu cepat-cepat menghampiri Quinn yang sudah tak bernafas. Dan tiba-tiba di lengan Quinn, Jordan melihat sebuah tulisan yang memintanya menyuntikkan obat yang bernama Narcan ke lengan yang sudah ia tandai. Tak mau membuang waktu, Jordan kemudian mengambil spike di saku Quinn dan menyuntikkan Narcan di lengan yang sudah ditandai. Tak lama kemudian, Quinn pun hidup kembali. Mereka berdua akhirnya berhasil menghancurkan kutukan Countdown dan hidup normal seperti sedia kala. Beberapa hari kemudian, Quinn dan ayahnya melanjutkan rencana mereka ke kuburan ibunya. Di sana Jordan sempat melihat sebuah berita yang menyiarkan Dr. Sullivan ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap 3 orang wanita. Film pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan aplikasi Countdown versi yang kedua muncul di ponselnya Quinn. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi seperti itu alur cerita film Countdown. Jadi aplikasi Countdown dapat menjadi kutukan bagi siapapun yang mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut. Namun kutukan tersebut akhirnya dapat dihancurkan oleh Quinn dengan cara mempercepat kematiannya, sehingga ia dan adiknya terbebas dari kutukan tersebut. Beruntung akhirnya ia dapat dihidupkan kembali dengan bantuan obat yang dapat mengobati orang yang overdosis. Namun sampai film ini berakhir, tidak dijelaskan siapa yang membuat aplikasi tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur Anda semua. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga semua teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan sampai bertemu di video berikutnya.